Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hangsti Kusnaningrum, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, Prajabatan Gelombang 1 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan panduan observasi profiling peserta didik khususnya di SD Negeri Jaranan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Karakteristik pada peserta didik kelas 1 dengan usia 7 tahun pada perkembangan anak termasuk dalam perkembangan tahap operasional konkret. Usia antara 7 sampai 11 tahun. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan peserta didik yang meliputi kemampuan awal, aspek motivasi, aspek fisiologis, aspek bahasa, aspek kognitif, status sosial, gaya belajar, kultural dan etnik, minat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, dan yang terakhir, perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan emosi. Ruang pembelajaran menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Peserta didik dapat mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran dengan tepat. Peserta didik mengalami perubahan sosial emosi karena hubungan dengan orang lain. Peserta didik mampu menunjukkan emosi dan sikap sosial pada teman dan lingkungannya. Peserta didik mudah untuk bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan lebih baik. Peserta didik mampu untuk percaya diri di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Peserta didik membangun kemampuan bersosial dengan teman sebaya. Kemudian peserta didik membangun kemampuan bersosialisasi dengan warga sekolah, dan peserta didik sudah mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar, contohnya pada kegiatan kerja kelompok. Yaitu perkembangan moral dan spiritual. Implementasi spiritual di lingkungan sekolah, contohnya pada kegiatan sholat duha secara berjamaah. Kemudian pembiasaan untuk meningkatkan moral atau spiritual peserta didik di lingkungan sekolah. Contohnya ada kegiatan baca Al-Quran atau Iqra bagi peserta didik. Pada aspek kognitif, peserta didik untuk meningkatkan prestasi dalam proses pembelajarannya. Kemudian peserta didik mengembangkan cara berpikir aktif dalam kegiatan pembelajaran dan usaha peserta didik ketika mengalami kesulitan belajar. Pada perkembangan aspek bahasa, peserta didik mampu membaca sesuai dengan jenjang kelas. Kemudian peserta didik sudah jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. Peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. Peserta didik mampu berbicara dengan jelas dan menyesuaikan volume suara dengan situasi. Peserta didik mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, dan pendapatnya. Peserta didik mampu menceritakan bahasa dan menggunakan bahasanya sendiri. Pada aspek fisiologis, tinggi badan dan berat badan peserta didik dipantau secara rutin. Peserta didik mempunyai tinggi dan berat sama rata. Berat badan peserta didik proporsional sesuai tinggi badannya. Faktor perbedaan perkembangan fisik peserta didik. Kemudian peserta didik sudah mengalami fase pergantian gigi sesuai usianya. Peserta didik mengalami perkembangan tulang yang normal. Selanjutnya yaitu perkembangan etnik. Apakah suku yang terdapat dalam kelas tersebut, kemudian respon peserta didik lain kepada peserta didik yang berbeda suku. Yang selanjutnya, bagaimana peserta didik membedakan teman yang berbeda suku dengan dirinya. Yang terakhir yaitu peserta didik yang berbeda suku, apakah dibedakan oleh guru dan teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kultural. Satu kelas peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana respon dari peserta didik yang lain terhadap peserta didik yang memiliki budaya yang berbeda? Kemudian dalam pembelajaran peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, apakah saling berargumen terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik? Selanjutnya yaitu perkembangan status sosial. Apakah pendidikan terakhir orang tua peserta didik, kemudian
jenis pekerjaan apa orang tua peserta didik, jenis transportasi yang digunakan peserta didik ketika ke sekolah, peserta didik sudah memiliki gawai sendiri, yang terakhir, apakah lingkungan tempat tinggal peserta didik merupakan lingkungan yang baik? Kemudian perkembangan minat. Apakah minat yang dimiliki oleh peserta didik? Hal yang paling diminati oleh peserta didik apa saja? Kemudian cara peserta didik menumbuhkan sikap misal dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas. Yang terakhir, apakah peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar seperti apa yang membuat peserta didik tertarik? Kemudian peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau di dalam kelas. Kemudian gaya belajar mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, cara memberikan gaya belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut kami lampirkan masukan dan tanggapan dari teman saya terkait materi yang sudah saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulansari. Sebelumnya, saya ingin memberikan apresiasi kepada video yang sudah dipaparkan oleh Mbak Husna. Menurut saya, video yang sudah dipaparkan oleh Mbak Husna itu sudah bagus. Namun, alangkah lebih baiknya apabila ditambahkan profiling peserta didik terkait aspek motorik dan perkembangan inklusi pada anak. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.